Baik. Nah, ya sore ini kita akan bahas juga tentang work breakdown structure atau WBS ya. Ini digunakan untuk kita menurunkan penjadwalan ya, schedule. Oke. WBS ini satu penguraian gitu ya, yang logis dari satu pekerjaan, menurunkan. Ada beberapa level kalau lihat ya, beberapa level. Ada dari mulai project, kemudian duanya kategori, subkategori, subkategori, dan work package-nya ya. Kita lihat. Nah, kalau misalkan ini satu skema ya, paket, maka di sini ada project, kemudian ada fasenya ya. Kemudian ada di fase ini deliverable-nya dan milestone. Deliverable ada di dalamnya tentang activity atau task-nya ya, tugas-tugasnya apa dari masing-masing personalnya. Kemudian ada milestone deliverable completion ya. Oke, kemudian nih ya. Nah, yang deliverable, kita lihat deliverable ini tadi ada activity ya, activity atau tugas-tugas dari tiap personal. Maka kita tuliskan di situ kira-kira aktivitasnya apa saja. Seorang sistem analis aktivitasnya apa saja di situ. Ya, seorang programmer aktivitasnya apa. Ya. Nah, itu dirinci. Ya, dibuatkan penjadwalan kira-kira programmer harus ngapain gitu ya. Programmer itu untuk membuat sesuatu biasanya kan dia harus membuat formnya dulu. Form apa? Dirinci itu. Form apa. Nah, ini berapa lama, ini berapa lama, ini berapa lama. Ya. Nah, jadi dibuatkan yang seperti itu ya. Buatkan form inputnya, kemudian buatkan untuk view-nya. Ya. Nah, sedangkan di milestone kita buatkannya adalah ke satu pencapaian tertentu. Ya, kalau di aplikasi full setelah implementasi itu berarti 100%. Ya. Kurang dari itu apa? Pada saat testing itu berapa persen? Apakah testing dianggap 80%? Ya, sehingga pada saat implementasi itu sudah 100%. Atau mungkin 90% pada testing. Ya, di antara 80-90. Kalau testingnya itu lolos testing, berarti itu sudah 90%. Implementasi baru 100%. Ya. Nah, untuk yang front end, misalkan front end-nya berapa persen? Ya, front end selesai itu misalkan kita taruh 30 sampai 40% atau 30 ya. Maka dari 30 sampai ke 80 itu coding semua. Gitu ya. Nah, coding ini di bagian mana? Nah, ini sesuai dengan fiturnya itu kita tuliskan di situ milestone-nya ya. Capaiannya apa? Ya, sehingga akan terukur. Ya, biasanya kalau di pemerintahan itu 3 kali pembayaran ya, jadi ada hubungannya dengan itu. Nah, dia akan menilai ini capaiannya berapa persen, gitu. Ya, di awal misalkan 10%, berarti sudah mulai ke arah user requirement ya, analisis itu masih di situ. Analisis itu sudah ada biaya yang dikeluarkan. Mungkin swasta juga sama sesuai dengan perjanjiannya, ya. Di perjanjian bahwa di awal itu 10%, maka akan dibayarkan 10% dari total pagunya. Gitu ya. Kemudian setelah berjalan ya, mengikuti tadi milestone-nya. Kapan lagi pembayaran? Kalau 3 kali biasanya 10, 70, 20. Ya, biasanya seperti itu. Jadi 70%
itu baru kita bisa narik lagi, menagihkan. Ya. Nah, jadi kita tim harus membuat milestone-nya 70% itu sudah sampai tahap apa? Ya, apakah aplikasinya sudah jadi, baru masuk ke 80 itu testing gitu ya. Jadi 70 itu harus sudah jadi testing. Nah, testing kalaupun ada error dan lain-lain, maka itu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, baru ke implementasi dan lain. Gitu ya. Gitu. Nah, contoh misalkan untuk menurunkan kegiatan, ya, dimulai di sini dari liburan, kita menentukan travelnya, kemudian booking untuk resortnya, kemudian untuk yang lainnya, ya. Dari travel ada pasport, ada tiket, ada insurance, ya. Dari booking tempatnya, brosurnya, confirm untuk bookingnya, ya. Ini untuk menurunkan. Nah, tadi di level project adalah ini bagian atasnya. Itu di level project. Ya. Di level berikutnya, fase-fasenya ada travel dokumen, booking, dan household. Ya. Kemudian level berikutnya. Ya. Contoh lain misalkan di sini untuk pembangunan dari WBS ada e-commerce, ya. Projectnya adalah keuangan, banking, ya, perbankan. Ya. Projectnya, fasenya ada dimulai business care, planning, ya, kemudian ada execute dan control, kemudian ada final project, ya, acceptance-nya, kemudian ada evaluasi. Dari execute dengan control ada strateginya dari mulai analisis, desain, construction, testing, dan implementasi. Ya, jadi ada 5 ini nih dari execute dan control. Ya. Ini menurunkan WBS. Kita buatkan WBS seperti ini. Jadi lihat fitur-fiturnya apa saja, kegiatan-kegiatannya apa saja. Ya, untuk yang kegiatan jadwal. Kemudian kita buatkan nih, ya, di Excel yang bar chart kita buatkan seperti ini. Ada buatkan kode kegiatannya apa saja dari yang nih. Dari mulai tadi konseptual, analisis, kemudian analyze, conceptualize, terus initialize, develop chart atau project plan, kemudian ada analisis, design, construction, dan testing. Nih, salah satu contohnya testing adalah seperti ini contohnya. Ya, kemudian di sini ada milestone-nya. Ya, milestone yang di sini itu capaiannya berapa persen? Ya, harus kita buatkan. Ini capaian di sini berapa persen? Apakah 80%? Kemudian implementasi ini 90%, ya, atau 10% diimplementasi, jadi capaian di sini udah 90%. Ya, closing selesai. Gitu. Ya. Nah, ini tanda plus, ini tanda min. Artinya ini bisa dibukakan aktivitasnya apa saja. Ya, di analisis ini juga banyak. Analisis itu apa saja. Desain juga apa saja. Ya. Bisa dibuatkan seperti ini. Lebih rinci lagi itu lebih baik. Ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi skemanya, jadi yang bank project ini adalah sebagai projectnya. Yang di sini 10, 20 ini adalah fase, ya. Kemudian di sini ada deliverable-nya yang mana di dalamnya ada activity dan milestone-nya. Ya. Kemudian di bawahnya juga ada milestone. Ya, jadi kalau dibukakan akan seperti ini. Ya, di lebih rinci. Ya, kalian boleh pakai yang Gantt chart di Excel atau menggunakan MS Project. Oke. Nah, untuk mengembangkan tadi WBS, kalian harus merincinya. Nah, pastikan bahwa semuanya bisa terdefinisikan. Kira-kira si A, si B ini harus mengerjakan apa,
harus detail, ya harus detail, gitu. Ya, detail nih, karena ini tingkat detailnya akan mendukung pada perencanaan dan pengendalian, ya. Dan libatkan juga orang-orangnya, timnya siapa aja, ya. Misalkan Pimpro akan membuat penjadwalan tadi, ya. Kita harus bertanya, diskusikan, ya. Untuk coding berapa lama sanggupnya? Dari sekian banyak fitur, satu fiturnya berapa lama, terus gitu ya. Karena mungkin saja dari masing-masing fitur ini tingkat kesulitannya berbeda, sehingga membutuhkan waktu yang pasti berbeda juga. Gitu. Kecuali kalau misalkan Pimpro dan tim analisnya memang sudah paham dengan timnya, sehingga oh untuk yang fitur ini bisa menentukan, oh ini cuma 3 hari, ini 1 minggu, ini 2 minggu, gitu ya. Itu memang dibutuhkan pengalaman. Tapi kalau tidak, maka kita harus bisa berdiskusi kira-kira satu fitur ini bisa diselesaikan berapa lama. Gitu, ya, itu kalau untuk pengembangan OBS. Nah, makanya karena kalian ibaratnya masih amatir, ya, coba didiskusikan siapa yang bertugas sebagai programmer, siapa yang bertugas sebagai sistem analis, ya. Oke, ini contoh untuk contoh lain dari penguraian atau menurunkan kegiatannya, ya. Contoh yang lainnya, ini juga sama untuk menurunkan contoh-contoh yang lainnya, gitu ya. Ya, ini dari mulai project, di sini kontrolnya, di sini planningnya. Oke. Nah, kalau kita buatkan di struktur dengan metrik, dengan file Excel, ya bisa perumpamaan baris ini adalah orang-orangnya atau fungsi-fungsinya. Kemudian kolom adalah tugas, paket, atau jadwal, gitu ya. Nah, ini semuanya berguna untuk bagaimana kita bisa memonitor dan mengontrol, ya, mengendalikannya. Misalkan contohnya seperti ini, ya. Contohnya, kemudian ini juga salah satu contohnya seperti ini. Ini lebih memungkinkan dengan yang Gantt chart, ya. Jadi kalian buka Excel, kemudian new template, cari yang Gantt chart. Ya, maka akan ini seperti ini. Kalian tulis di situ aktivitasnya apa saja, untuk yang sistem analis, untuk yang programmer, untuk yang database, dan untuk yang lainnya. Oke? Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu? Silakan. Ya, di stack-nya. Di stack-nya, oke. Bentar saya untuk absensinya ya. Coba absensinya. Ini beres. Targetnya. Oke, kalau yang pakai ini silakan di scan aja. Kalau tidak, saya share di sini. Ya.
Oke, sudah bisa? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Silakan. Yang hadir 19 ya. Nanti saya cek untuk kehadirannya. Oke. Untuk kelompok yang belum mengumpulkan kakak, ingat minggu depan berarti sudah ada kakaknya dan usteknya. Ya. Kakak dan usteknya. Ya, usahakan kalian bisa mengukur diri kalian sendiri, bisa atau tidak. Lihat ruang lingkup dari proyeknya, apakah besar, kecil, atau sedang. Ya. Saya harap kalaupun kecil tidak terlalu kecil, kalaupun besar tidak terlalu besar, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan keahlian. Ya, kalau kiranya kalian ada kurang, ya saran saya belajarlah. Ya. Kalau tidak bisa, kalian harus bisa. Itu saja. Ya. Karena apa? Nanti di semester-semester depan, kalian sudah mulai masuk ke skripsi, kalian harus dituntut harus bisa. Harus bisa. Walaupun tidak ahli, tapi kalian harus bisa. Gitu ya. Itu tantangannya. Makanya dengan proyek ini, kalian ini ibaratnya membuat portofolio, membuat pengalaman bahwa kalian sudah punya pengalaman membuat aplikasi. Gitu ya. Oke? Baik, ada pertanyaan barangkali? Atau cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada, kuliah hari ini saya cukupkan. Ya, sampai ketemu besok ya. Besok ada kuliah lagi untuk yang startup digital. Nanti dengan saya di waktu dan gelombang yang sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.